Saya tadi dapat WA dari Mas Wira ya, bahwa tanggal berapa ya, 29 itu, berarti minggu depan ya, mata kuliah saya ada yang diujikan. Saya diminta untuk membuat soal. Kelihatannya proses stokastik ya. Nah, jadi ini kalau ini multivariat ya. Nah, jadi ternyata kita sudah memasuki minggu yang ke-7 ya. Dan minggu ini otomatis menjadi minggu terakhir saya mengajar kelas multivariat ini, karena kelas multivariat ini adalah tim teaching ya. Jadi nanti setelah ujian MIT, 7 minggu berikutnya akan diisi oleh Ibu Herni Utami. Dulu kelas ini sebenarnya diampu oleh Ibu Herni Utami, karena beliau sakit, maka dicarikan tandem ya, dicarikan pasangan begitu, dan saya kebagian 7 minggu yang pertama. Nah, untuk 7 minggu berikutnya Anda nanti akan diisi oleh Bu Herni ya. Nah, oke, kita lanjutkan materi kita. Oke, saya tak buka foldernya analisis multivariat. Ya. Terus sebentar. Tadi saya masuk ke Simaster, presensinya jelek ya, nggak bisa ya. Error terus, jadi nanti aja ya saya masukkan. Terus saya buka WhatsApp. Ini Mbak siapa ya? Mbak Siska ya? Mbak Siska apa Mbak? Oh ya, Mbak Siska. Oke, Mbak Siska. Saya tak kirim. PowerPoint ya. Nah, ini diskriminan analisis. Nah, silakan Mbak Siska, sudah saya kirim. Kemudian di-share ya ke teman-teman. Baik, Pak. Oke, materi yang terakhir dari saya ini adalah materi tentang diskriminan analisis ya. Nah, diskriminan analisis ini termasuk dalam clustering. Ada yang mengatakan clustering, ada juga yang mengatakan prediktif ya. Nah, ini analisis diskriminan, analisis regresi, analisis regresi logistik, itu juga sama, bisa juga dipakai untuk prediktif ya, bisa juga dipakai untuk clustering. Nah, kalau untuk analisis-analisis yang kayak gini ya, yang saya sebutkan tadi, itu termasuk dalam supervised learning ya. Jadi ada unsupervised learning, kemudian ada supervised learning. Jadi kalau dalam istilah machine learning, itu ada
supervised learning. Nah, kalau untuk analisis diskriminan ini termasuk dalam supervised learning. Kenapa supervised, Pak? Karena ada modelnya. Ada model yang dipakai untuk mengklasterkan, untuk memprediksi. Nah, maka model-model yang begitu dinamakan dengan supervised learning. Nah, kalau metode-metode yang kemarin kita pelajari kayak analisis cluster ya, Kamin, kemudian hierarki, itu dia cuma hanya algoritma aja. Kan nggak ada modelnya, ya nggak ada modelnya. Jadi hanya algoritma saja. Nah, yang analisis yang begitu ya, semacam itu dinamakan dengan unsupervised learning. Jadi tidak ada pembelajaran. Kalau diskriminan ini ada pembelajarannya. Regresi juga sama ya. Logistik juga ada pembelajarannya. Maka dinamakan dengan supervised learning. Nah, analisis diskriminan sendiri itu ada dua macam yang terkenal, yaitu linear diskriminan analisis LDA sama quadratic diskriminan analisis. Sebenarnya dikatakan kuadratik itu juga ya bisa pas bisa enggak ya. Kalau linear diskriminan analisis ini sigmanya ya ini dianggap sama, sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma. Tapi kalau yang kuadratik nih sigmanya itu dianggap tidak sama ya. Dari data menunjukkan tidak sama ya, dan seterusnya begini. Ini juga dan seterusnya. Paham ya? Nah, nanti yang akan saya bahas itu adalah yang linear, kemudian yang kuadratik itu nanti mengikuti dengan gampang. Yang penting kalau kita sudah mendapatkan matematikanya ya, mendapatkan jalan matematikanya, ini belajar apapun itu enak. Saya mencari paper-paper atau blog-blog, tulisan-tulisan yang menyajikan analisis diskriminan ini dengan matematikanya. Itu ternyata tidak mudah, tidak gampang ya. Artinya tidak setiap dengan mudah kita googling kemudian kita dapatkan materi yang begitu, enggak. Ya. Kenapa ya? Karena memang gaya orang itu macam-macam, gaya orang menulis. Nah, apalagi sekarang yang kayak supervise, unsupervised itu juga dipelajari oleh orang-orang komputer. Jadi orang-orang komputer itu juga mempelajari. Nih, Anda ya kita mendapat apa ya istilahnya yang mendapat kawan boleh, tapi juga mendapat saingan juga. Nah, kalau orang-orang komputer ini kan mereka tidak tertarik dengan matematika. Mereka tertariknya dengan algoritma, mereka tertariknya dengan komputasi. Maka banyak blog-blog atau paper-paper yang saya cari di Google itu langsung ya ke algoritmanya. Paling hanya rumus akhirnya saja yang dimasukkan. Selebihnya udah langsung ke langkah-langkah ya, ke contoh begitu. Nah, kita sebagai orang matematik ya harusnya harus mempelajari secara terintegrasi.
Begitu. Nah, ini ada pendahuluan atau introduction, ya, perhatikan baik-baik karena ini nanti matematika. Assume we have data set of instance, ya, oke. XI, YI, I-nya itu dari 1 sampai dengan N. X-nya ini kalau ada tebal begini, berarti ini adalah bisa vektor. With sample size N and dimensionality XI. Nah, ini apa namanya RD ya. Kalau RD itu berarti ruangnya itu ada D. Ya, kalau kita orang statistik gampang ya, ruang itu kan direpresentasikan dengan variabel. Ya, berarti ini ada berapa variabel? Ini ada D variabel. Paham ya? Nah, kemudian YI-nya itu satu saja. YI-nya itu hanya satu variabel. YI elemen R. Kemudian YI ini are the class label. YI itu adalah kelas. Jadi variabel kelas. Ya, variabel kelas. Jadi di sini misalkan saja ini apa? Beli. Ini X1, X2, X3. Umur misalkan ya 39. Gaji 10 juta. Ya, kemudian apa lagi? Tabungan ya misalkan ya 25. Nah, ini YI ini beli. Ya, ini beli suatu produk ya. Bla bla bla. Ini tidak beli dan seterusnya. Ya, paham ya? Ini Anda harus bisa membayangkan kayak gini. Orang mau belajar matematik itu harus bisa membayangkan. Ya, nah kalau nggak bisa membayangkan gimana? Ya, susah. Walaupun bisa dilatih ya, tapi yang namanya pakar matematik itu biasanya gampang membayangkan. Kenapa sih Anda itu dapat analisis realnya itu jelek-jelek? Ya karena membayangkannya nggak kuat. Kita itu kan dapat nilai analisisnya jelek karena ya daya membayangkan kita itu nggak kuat. Sama juga ketika kita mempelajari aljabar, apa itu ring, fill, kita itu kesulitan. Kenapa? Karena daya membayangkan kita itu nggak kuat. Daya imajinasi kita itu nggak kuat. Okay, we would like to classify the space of data using this instance. Oke ya. Nah, kemudian ada, jadi kita tujuannya adalah mengklasifikasi. Dari sini ya, kita itu nanti akan mendapatkan apa? Mendapatkan model. Terus setelah dapat model, nanti kita akan dapat apa? Akan mengklasifikasikan. Ini kenyataannya beli. Berdasarkan model ini, benar nggak sih beli? Berdasarkan ini kenyataannya tidak beli. Berdasarkan model, ini benar nggak sih? Nah, ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Nah, begitu. Jadi, diskriminan analisis itu adalah salah satunya ya, itu bisa digunakan dan memang umumnya digunakan untuk mengklasifikasikan. Ya, mengklasifikasikan. Maka dalam diskriminan analisis itu ada juga dikenal istilah ya ketepatan. Ketepatannya berapa? 100%, 90%, nah itu yang dipakai. Nah, kemudian dalam diskriminan analisis itu penggunaannya ya seperti regresi linier biasa. Ya, nanti kita ada data
terus nanti kita prediksi begitu. Oke ya. Jadi ada linear diskriminan analisis di mana sigmanya itu tidak sama, sama ada quadratic diskriminan analisis di mana sigmanya itu dianggap tidak sama atau diuji tidak sama. Atau well known ya supervised classification method in statistical. Ini ya tadi saya sudah menyebut supervised classification. Paham ya? Nah, this paper is a tutorial secara detail. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat, misalkan saja, ya, we assume that two classes have normal. Ini yang paling gampang ini adalah yang pertama datanya diasumsikan berdistribusi normal. Ya, kalau berdistribusi normal dan memang misalkan diuji kok berdistribusi normal. Ya sudah, kalau kita punya data berdistribusi normal itu kan enak. Ya, ada kelebihannya kalau kita tahu distribusi. Kenapa normal? Why normal? Ya, because this is the most common and default distribution in the real world application. Tapi kembali lagi diuji dulu datanya. Kalau memang datanya itu normal, dua populasinya itu normal ya, datanya itu normal ya oke. Kita bisa pakai pendekatan. Nah, ini kan ada dua kelompok, ada dua kelas ya, ada dua klaster. Nah, mestinya kalau dua kelompok itu berdistribusi normal, otomatis kan ada dua rata-rata. Mestinya kan rata-ratanya berbeda. Ya, gampang ya dipahami ya. Jadi nggak mungkin lah kalau rata-ratanya sama kok dibikin dalam dua kelompok itu kan nggak mungkin. Nah, di sini berhubung ada dua kelas, ya, ada dua klaster, maka yang paling gampang kan kita mengasumsikan dua rata-ratanya itu berbeda. Mu1 lebih kecil dari mu2. Atau bisa juga mu1 lebih besar dari mu2, terserah ya. Nah, maka X itu X mengikuti distribusi normal mu1 sigma 1 kuadrat. Ya, dan X juga untuk yang klaster 1. Untuk yang klaster 2 berdistribusi normal, rata-ratanya mu2, variansinya sigma 2 kuadrat. Paham ya? C1 klaster 1, C2 klaster 2. Oke. Nah, ini gambarnya. Jadi biar lebih mudah, ini adalah gambar. Dikasih gambar begini. Ya, ini otomatis gambarnya ya dua dimensi ya. Ini sama ini ya. Nah, jadi dua dimensi ini, yaitu ini ada normal yang pertama, rata-ratanya mu1, ini klaster yang kedua ya, rata-ratanya adalah mu2. Tadi mu1 diasumsikan lebih kecil daripada mu2. Oke. Paham ini ya? Nah, kalau sudah paham, nah berarti di sini ya, ini ada X-star. X-star itu adalah apa? Ini anggota dari klaster 1 dan anggota dari klaster 2 yang punya min yang sama. Oke, paham ya? Nah,
Nah, sekarang kita perhatikan. Ini ada klaster pertama, ini ada klaster kedua. Ya. Terus kita bicara tentang error. Logikanya ya, ada katakanlah suatu titik di mana dia itu bukan anggota klaster 1. Demikian juga ada suatu titik di mana dia itu bukan anggota klaster 2. Nah, itu tapi dia masuk ke dalam klaster 2. Nah, itu yang dinamakan dengan error. Jadi error itu adalah di sini ya. Ini adalah apa? Kejadian di mana X ini ya, X ini bukan anggota dari klaster 1 ya, anggota dari klaster 1, tapi dia ya mepet ke klaster 2. Begitu. Paham ya? Maka secara matematik error error ini dinamakan dengan didefinisikan dengan peluang X lebih besar dari X10. Tapi dia asalnya dari klaster 1. Nih. Dikalikan dengan peluang X itu dari klaster 1. Kalau Anda membaca tentang analisis diskriminant, mesti Anda akan belajar tentang, Anda akan melihat tentang bias. Bias itu berbicara apa toh? Bias itu adalah peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B berpeluang B. Begini. Maka bisa kita tulis peluang A irisan B sama dengan peluang A bersyarat B kalikan peluang B, kan begini. Ini kalau satu kejadian. Nah, kalau dua kejadian, maka bisa juga kan kejadiannya tidak hanya X dari klaster 1, tapi ada juga X dari klaster 2. Nih. Ya, ini X dari klaster 2, tetapi dia mepet ke ya, mepet jauh dari klaster berapa dari klaster 2. Ya, itu yang berarti kasusnya di mana? Kasusnya adalah di X yang lebih kecil dari X-ter. Maka di sini ya, error ini itu bisa kita tulis sebagai peluang X lebih besar dari X-ter, di mana X-nya berasal dari klaster 1. Berarti ini ya, ke sini. Ini itu punyanya, ini tuh error dari klaster 1. Nah, ini ya. Kemudian ini juga error dari klaster 2. Nah, begini. Paham ya? Nah, maka error itu adalah jumlahan ya dari peluang X lebih besar X-ter, X-nya dari klaster 1 kalikan peluang X anggota klaster 1 ditambah peluang X lebih kecil dari X-ter tapi X-nya dari klaster 2 kalikan peluang, nah dia anggota klaster 2. Paham? Nah, berarti di sini kita itu ya ingin meminimalkan error ya, dalam rangka apa? Kita kan mau menentukan, oh kalau begitu X-nya di sini itu berapa toh? Ya, X-nya itu berapa? X-nya itu formulanya apa gitu kan? Nah, berarti kita mau mencari X-ter ini yang meminimalkan error ini. Maka kalau kita belajar statistik ya itu kadang kita juga belajar apa ya, optimasi ya, ada fungsi tujuan ya.
Ada memaksimalkan return, ada meminimalkan resiko, meminimalkan error, etc. Nah, di sini kita mau meminimalkan error ya, peluang error ini dalam rangka mencari ini, ekster ini tadi. Paham ya? Nah, oke. Terus, maka peluang X lebih besar dari ekster, di mana X itu anggota C1, itu sama aja dengan, ini kan peluang lebih besar. Berarti peluang X lebih besar dari X sama dengan apa? 1 min peluang X lebih kecil X sama dengan 1 min F X, kan begini. Nah, maka peluang X lebih besar dari ekster itu bisa kita tulis sebagai 1 minus F besar 1 kumulatif dari normal yang pertama pada nilai ekster. Terus, error yang kedua ya, apa tadi? Peluang X lebih kecil dari ekster, di mana X-nya anggota dari C2. Ya, ini maka bisa kita tulis sebagai kumulatif F2 pada nilai ekster. Paham ya? Nah, terus apa lagi? Peluang X elemen dari C1. Nih, peluang X elemen dari C1 berarti kan sama aja dengan F1X. Ya, kalau kita nggak tahu F1X itu, ya kita tulis saja lah, ini kan berarti F1X ya, atau P1. Boleh. F2X ini P2. Boleh. Kalau kita nggak tahu, biasanya P1 itu ditulis sebagai apa? Misalkan N1 per N total. P2 diambil N2 per N total, di mana N1 plus N2 itu sama dengan N. Biasanya begitu. Tapi kalau kita punya informasi yang lain, ya kita pakai. Oke, next. Sehingga ya optimisasi kita ini berubah ya menjadi apa? Meminimalkan, mencari X ster ya, yang meminimalkan 1 minus F1 X ster kalikan P ditambah F2 X ster kalikan P2. Paham? Nah, kembali lagi, kalau dalam apa namanya, dalam optimisasi ya, kita mau mencari nilai minimum, nilai maksimum ini, ya caranya adalah dengan menurunkan. Oke, kita turunkan. F besar diturunkan ya, jadinya kan F kecil. Gampang ini ya, min 1 min F1 ekster, P1-nya tetap, ditambah F2 ekster, P2, setelah diturunkan, kita sama dengan 0. Diturunkan terhadap yang kita cari. Kita nyarinya apa? Ekster. Sehingga, ini, ya, kita peroleh kesamaan. Anda bisa membuat kesamaan begini, atau kalau enggak kesamaan terhadap 0 boleh, ya, yaitu apa? F2 ekster P2 minus F1 ekster P1 sama dengan, boleh kayak gini ya, atau kalau kayak gini juga boleh, nggak apa-apa. Paham ya? Nah, ini kalau sudah, sekarang kita lihat, berarti ini kita punya kesamaan ini ya, F1 berdistribusi normal.
F2 juga berdistribusi normal ya. Kita lanjut ya. Kalau kita punya X, di mana X-nya itu adalah vektor, ini itu kan X-nya kan isinya apa? X1, X2, X3 ya. Atau X1, X1, X2, X3 ya kan? Misalkan ada. Nih. Nah, maka fx-nya ini adalah apa ini? 1/2pi. Ini kan sebenarnya kan f x1 kali f x2 kali f x3 dan seterusnya ya. Nah, ini fungsi bersamanya itu adalah ya, tapi ini multivariat ya. Nah, ini multivariat, oke. Berarti kalau multivariat ini ya Anda bisa lihat ya, fungsi PDF multivariat normal atau Gaussian. Nah, ini 1/2pi pangkat D boleh, pangkat N juga boleh ya. Ini D ini boleh juga N. Kalikan determinan, ini determinan ini. Ini itu determinan. Ini kan konstan ini. Skalar ya. 1 kali 1. Ini bukan matrik, tapi ini skalar karena ini determinannya ya. Kemudian dikalikan dengan eksponen min x min mu transpos sigma inverse x min mu. Ini juga skalar. X min mu itu isinya adalah matrik P kali 1. Kalau dikasih transpos D kali 1 ya. Kalau dikasih transpos jadi 1 kali D atau 1 kali N. Sigma adalah matrik varian kovarian ya. Diinveskan ya D kali D. X min mu D kali 1. Maka ini isinya adalah 1 kali 1. Paham? Ya. Nah, sehingga fx1 x1-nya itu x1 gini. Yang ini adalah fx2. Ya, fx1-nya kan tadi fx1-nya apa? Sigma 1 kan? 1/2pi pangkat D determinan dari sigma 1 E pangkat mu-nya diganti mu 1, nggak gampang ya. Sigmanya diganti sigma 1, pi 1, sigma 2, mu 2. Udah selesai, gampang kayak gini. Terus Anda lihat, udah ya, ini persamaan umum. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus klasifikasi apa namanya diskriminan analisis tapi model linier. Nah, kalau model linier ini kita asumsikan sigma satunya itu sama dengan sigma 2. Ya, sama dengan sigma otomatis ya. Maka gampang ya, kalau ini berarti nanti diganti dengan sigma. Ini diganti dengan sigma. Sama. Kalau sama berarti kan nilai ini sama, ini bisa dicoret. Ini nanti diganti dengan sigma inverse. Sigma inverse. Ya kan? Nah. Ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Ini sigma, ini sigma. E pangkat. Ya, kalau E pangkat supaya eksponennya hilang diambil ya. Atau ini coret dulu. Oke, ini sama dengan ini. Kemudian supaya hilang diambil ya, diambil berarti ini setengah min setengah ini ya ditambah len pi 1 sama dengan min setengah ini ditambah len 2. Gampang ya, udah kelihatan.
Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat. Nah, yang mana tadi? Ini ya. X minus mu transpose sigma inverse X minus mu 1. Oke lah ini. Oh, ini mau dibongkar ya, boleh dibongkar aja. X minus mu transpose sigma inverse X minus mu 1. Ya, ini dibongkar. Nih. X dikurangi mu 1 transpose, ya berarti ini jadinya X transpose. Ya, X transpose mu 1 transpose. Nih, paham ya? Terus, X transpose sigma inverse X. X transpose sigma inverse mu 1. Mu 1 transpose sigma inverse X. Nih. Mu transpose minus mu transpose sigma inverse mu 1. Paham ya? Terus, nah Anda perhatikan di sini X transpose sigma inverse mu itu adalah juga skalar 1 kali 1. Maka kalau 1 kali 1, kalau 1 kali 1, maka transposnya gimana? Kalau transposnya ya hasilnya 1 kali 1. Sehingga nih ya, ini ya sama dengan tidak apa-apa. Sama dengan juga ya, mu 1 transpose sigma inverse X. Nah, sehingga mu transpose sigma inverse X ini sama dengan ini. Ini sama. Nah, kalau sama, sehingga ini menjadi berapa? Oke, kalau ini mau yang ditulis yang ini ya silahkan ya. Jadi 2 mu 1 transpose sigma inverse X. Paham ya? Jadi ini ada X transpose sigma inverse X ditambah mu 1 transpose sigma inverse mu 1 dikurangi 2 mu 1 transpose sigma inverse X. Sampai di sini clear ya? Nah, kalau sudah clear, tadi kan ada setengah ya, benar ya? Ada setengah ya. Nah, ini setengah. Maka dikembalikan, ini min setengah X transpose sigma inverse X, terus ini min ya, ini min juga, yang ini plus. Karena ini ada 2, maka jadi plus ini ya, ditambah ln P1. Lah yang kedua X2 yang mu 2 mengikuti aja. Mengikuti. Ya. Terus Anda perhatikan di sini ya, ini sama dengan ini ya. Udah ini bisa dihapus. Ya. Bisa dihapus ya, yang ini sama. Maka kita punya berapa ini? Oke. Ini supaya tak lihat supaya sama dulu ya. Ini berarti dikalikan. Oke, dikalikan. Ya, nggak apa-apa. Berarti ini ketemu 2. Benar ya? 2 mu 1 transpose sigma inverse X. Benar enggak ini? Ini kan 2 ya. Terus ini plus. Ini
Kalau mau dibawa ke sini ini kan ada sama dengan ya. Mau dipindah ke sini ya jadi minus ya. Minus 2 mu 2 transpose sigma inverse X. Benar ya? Nah, ini terus habis itu ini kalau mau ini dikalikan 2 ya. Berarti ini jadinya kan satu ya. Ini terus ini jadi plus ya. Yang ini kan ke sini kan jadi plus mu 2 transpose sigma inverse mu 2 min mu 1 transpose sigma inverse mu 1. Benar ya? Plus 2 ln P1 min ln P2 sama dengan 0. Benar ya? Nih, lihat nih. Maka ini akan sama dengan 2 mu 1 transpose mu 1 min mu 2 transpose sigma inverse X. Bisa ya? Nih. Plus apa lagi? Plus mu 2 ya min mu 1 transpose sigma inverse, benar ya, sigma inverse ya, mu 2 min mu 1. Nah, begini. Ditambah 2 apa ini? Ln dari P1 per P2 sama dengan berapa? Nah, sehingga kita bisa membuat suatu fungsi, yaitu namanya fungsi diskriminan atau delta. Ya, delta. Nah, ini kita bikin fungsi diskriminan atau delta X. Inputnya apa? X. Ya, X itu berarti untuk suatu pasang data. Ya, ini kan X-nya kan ada X1, ada X2. Begini. Ya. Ini tergantung ya, X-nya ada berapa, X-nya itu bisa X1, X2, X3 ya, terserah. Yang jelas X ini ukurannya adalah, kalau di sini berarti ukurannya P kali 1. D berarti berapa? D boleh ya, D kali 1. Nah, begini. Berarti kita bisa bentuk fungsi diskriminan 2 kalikan. Sebenarnya ini nggak usah pakai kayak gini ya, cukup mu 2 min mu 1 transpose sigma inverse X, gini aja nggak apa-apa. Ini sama aja ya. Ini ditambah dengan mu 1 min mu 2 transpose sigma inverse mu 1 min mu 2 plus 2 ln P2 per P1. P2 per P1. Ya, bolehlah. Tergantung kita mau menggeser kemana ya. Ini digeser ke sini. Digeser ke sini boleh, yang ruasi kiri digeser ke kanan, dimasukkan ke kanan juga. Oke ya, paham ya. Berarti kalau begitu ini digesernya mu 1 min mu 2 ya, jadi digesernya ke sebelah kanan ya, nggak apa-apa, sama aja ya. Ya, oke. Nah, sehingga kita bisa punya ini yang namanya adalah fungsi diskriminan. Fungsi diskriminan itu fungsi pembeda ya, fungsi pengelompok. Nah, ini. Dan kayak gini. Nah, terus cara kerja fungsi diskriminannya gimana, Pak? Ya, nggak gimana. Ya, gampang aja. Tadi kan nilai diskriminan itu kan nilainya berapa?
di sekitar 0 ini. Ini kan sama dengan 0, ya kan? Nah, ya sudah. Maka ya, untuk suatu nilai X nih begini ya, untuk suatu nilai X kalau fungsi diskriminannya itu positif, nih masukkan ke klaster 2 atau ke salah satu klaster ya, terus kalau nilainya negatif, masukkan ke klaster yang lain. Paham? Atau Anda bisa juga ya, banyak ya cara yang ditempuh. Ada juga ini tak di-cut dulu ya. Ya. Ada juga cara yang ditempuh yaitu apa? Ini habis, ini habis. Ini adalah F1X. Ini adalah F2X. Ya sudah, nanti dibandingkan aja F1X dengan F2X. Kalau F1 lebih besar daripada F2, maka X masuk dalam elemen C1. Sebaliknya, ini kalau sebaliknya bagaimana? Ya, X masuk ke klaster 2. Paham ya? Kayak gitu. Nah, kalau 0 bagaimana? Ya berarti itu elemen itu X itu bisa masuk ke klaster 1, bisa juga masuk ke klaster 2. Paham ya? Nih, clear. Nah, ini ada contoh yang cukup enak. Tapi ini contoh ya, yang namanya contoh itu ya datanya sangat terbatas. Nggak mungkin lah kalau contoh itu datanya banyak-banyak, itu jarang ya. Oke. Suatu pabrik memproduksi very expensive and high quality chip rings ya, that their qualities are measured in terms of curvature ya, ini curvature-nya. Jadi ini datanya itu data dari cincin itu ya, itu yang diukur adalah curvature-nya sama diameternya. Nah, jadi ini berarti ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ya, ada 7. Diameter sama curvature. Terus, ini datanya dikasih begini. Ya, dan ini hasilnya. Ini tuh hasilnya diterima. Layak, 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 tidak layak, tidak layak, tidak layak. Paham? Ya. Nih. Layak, 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 tidak layak, tidak layak, tidak layak. Nah, kita ingin ya menganalisa benar nggak sih apa namanya penilaian dari ini penilaian quality control ya, ini penilaian quality control dari seorang expert. Nah, kita mau menilai benar nggak sih penilaiannya dia berdasarkan apa? Berdasarkan analisis diskriminan. Ya. Terus kita diminta untuk
berdasarkan analisis diskriminan itu ya terhadap ring baru ya yang mempunyai kurvaturnya 2,81 dan diameternya 5,46, ini hasilnya menurut analisis diskriminan kita seperti apa. Itu begitu. Oke, ya sudah, gampang saja. Ini Anda gampang aja ini ya. Anda gunakan aja rumus ini ya, rumus ini aja. Rumus ini itu isinya apa toh? Ada sigma. Oke, sigma. Ada apa lagi? X, ada mu 2, mu 1. Udah begini aja kan? Nih, pi 1, pi 2. Oke, ya. Sekarang kita lihat dari sini. Kita harus belajar ya bisa ini ya. Oke. Ada berapa data ini? Ada 7. Ya, ada 7. Pi satunya kalau ya ini pi 1 ya udah gampang aja ya. Berarti peluang masuk ke dalam klaster 1 ya sudah 7, berarti ini kan ada 4/7. Pi 2 ada 3 anggota ya, berarti 3/7. Yang jelas bahwa pi 1 plus pi 2 itu harus sama dengan 1. Ya. Terus apa lagi di sini Anda perhatikan ya, ini ada data dari klaster pertama. Berarti mu satunya mana? Mu satunya ya udah ini Anda rata-ratakan. Ini rata-ratakan. Berarti mu satunya adalah berapa ini ukurannya? 2 kali 1 ya. 1 kali 2 atau 2 kali 1 menyesuaikan Pak. Monggo ya. Kalau mengikuti ini berarti mu itu berarti 2 kali 1. Kan ini ditransfus ya. Nah, ini berarti 2 kali 1. Oke, berarti menuliskan mu itu adalah begini ya. Nah, itu mu 1. Mu 2-nya gimana? Mu 2-nya ini. Di rata-rata ini adalah mu 2. Sama juga ya ukurannya 2 kali 1 juga. Udah ketemu kan? Gampang. Terus ada lagi apa? Sigma. Ini ya ada sigma invest. Ya berarti kita cari sigma ya. Kan ada X1. Ada X2. Begini ya. Ini tak? Ada mana ini? Oh, oke. Saya sebentar. Enggak. Oke. Ini ada kalau klaster 1 ya, oke lah ini klaster 1. Ya, klaster 1 ini kan bisa dicari apa? Bisa dicari variannya kan, matrik varian kovariannya ya. Nah, berarti di sini ada ya, Anda cari nih variansi dari ini ketemu. Variansi dari ini ketemu. Masuk sini ya. Masuk sini. Kovarian dari ini masuk sini sama masuk sini simetris ya. Ini adalah kovarian dari kelompok pertama.
Anda bisa cari juga kovarian dari kelompok kedua. Nih sama ya. Terus dari sini Anda bisa, berarti ini sigma 1. Ini sigma 2. Sigma 1 dianggap sama dengan sigma 2, berarti digabung ya. Masih ingat ya? Digabung itu berarti gimana? Ya digabung. Caranya macam-macam ya. Ada juga yang misalkan aja pakai pembobotan ini. Nah, begini. Ya, pakai pembobotan. Atau kalau enggak, sigma itu dibikin gini aja. Ini dicari varian, variannya, kovariannya. Udah taruh sini, 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 sini. Bisa juga, ya. Macam-macam. Oke. Sudah ketemu ya. Terus apa lagi? Sudah, semuanya sudah. Oh, belum. X. Nah, X itu yang mana, Pak? X-nya itu ukurannya berapa kali berapa? 2 kali 1 juga ya. X kan ini ya, berarti 2 kali 1. Supaya jadi angka kan 2 kali 1 ya. Ya sudah, X-nya. X-nya itu berarti ini X1. Paham? Ini kan data pertama. Ya ini. Data dari, nah ini. Data ring kedua ini X2. Data ring ketiga ini X3. Begitu. Ya, jadi dari data yang pertama ini bisa dicari deltanya tadi atau selisihnya tadi F1, F2 tadi. Ya. Sehingga nanti deltanya itu bisa dicari nilainya positif apa negatif. F1, F2-nya itu bisa dicari yang lebih besar yang mana. Ini ya. Nah, F1-nya mana? Ini ya, F1X. Nih. Nah, F2-nya mana? Ini F2-nya. Ya, gampang kok ya. Oke. Sehingga dari data ini kita bisa bikin X-nya, X total, oke, X total. Y-nya ada 7. X-nya ada 7 kali 2 ya. Terus X1-nya ini. X2-nya ini ya. Ini titik-titik ya, ada 4 titik-titik. Saya belum selesai ngasih titik-titik. Terus XK mana? Ini beda ya antara X1 sama yang ini XK untuk I-nya dari 1 sampai ini I-nya ada grupnya ada 2 ya, 1 sampai 2. Tapi kalau untuk yang ini XK itu adalah data dari objek ke K. Ya, berarti K-nya itu dari 1 sampai dengan D atau 1 sampai dengan N aja. Kalau grup ini G ya, grup itu ada 2, yaitu ini X1, ini X2. Clear, paham ya? Nah, dari sini mu1 mana yang dinamakan dengan mu1 ya? Mu1 ini nih di rata-rata ketemu ini. Di rata-rata ketemu ini. Tapi harusnya ini nuliskan X-nya itu dalam bentuk gini ya. Oke. Kan 2 kali 1. Supaya nanti rata-ratanya ini kan 2 kali 1. Ini juga sama. Oke, nggak sama. Oke lah, nggak masalah. Nanti saya ganti ya. Nih, mu2-nya juga rata-rata dari ini, rata-rata dari ini. Oke.
Mu global itu di sini sebenarnya nggak dipakai ya, tapi ya ini mu global semua. Ini sama ini ya ketemu atau kayak gini ya juga boleh. Tapi kan ini nggak dipakai ya dalam formula ini ya. Oke, kalau sudah, ya sudah Anda bisa memasukkan dalam formula ini ya. Anda masukkan aja dalam formula. Ini kalau Anda mau mencari lewat matrik varian kovarian lewat pembobotannya silahkan ya. Ini. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi matrik semuanya digabung terus dicari matrik varian kovariannya. Terus di sini pi ya. Pi-nya adalah 4/7, 3/7. Nah, kalau sudah, maka kita bisa mencari nilai F1 ya untuk data tadi 2, sebagai contoh ya, F1-nya tadi berapa? X1-nya tadi berapa? 2,95, 6,63. Ya, dimasukkan aja. mu FI sama FI untuk suatu XK ya. Kita kan punya ada F1, ada F2 untuk suatu XK, X1, oke, untuk suatu XK, X1 ya udah gini aja. Rumusnya dari mana? F1 itu atau delta tadi mana? Delta itu ini ya, pakai ini boleh atau pakai ya ini juga boleh. Ini F1 mu1 transpose sigma inverse X. Jadi disesuaikan dengan cara penulisan matriknya ya. Saya belum menyesuaikan dengan yang sini. Oke, nih. Mu1 ini sebenarnya sigma transpose. Mu itu tadi kan ukurannya mu itu 1/2 ya, benar ya? Ya 1/2, benar? Ya 1/2. Sigma inverse-nya kan 2/2. X transpose-nya kan 2/1. Ya udah, ini itu adalah skalar. Ini juga hasilnya skalar. Ya, ini juga hasilnya skalar. Maka kalau kita masukkan terhadap XK, nih, ya, terhadap XK, maka ada F1. Ini ketemu angka ini nanti. Ini juga sama ketemu angka. Ya, coba dicek di rumah nanti hasilnya F1-nya itu berapa? 55,22, 53,071, 55,22, 53,071. Nah, kalau Anda mau mencari pakai delta, berarti delta itu adalah F1 X1 dikurang F2 X1. 55,22 minus 53,071. Berapa ini? 9. Ya. 9 terus
4 ya. 4 ya. 1 ya. 2. Positif ya, lebih besar dari 0. Maka ini ya, berdasarkan fungsi diskriminan, benar dia masuk ke dalam klaster 1. Terus, berapa X7? Ya, masukkan aja X7. Ini X7 itu hasilnya mana? 7 ini ya, 41,174, 42,414. Nah, 1,174, 42,414. Lebih besar yang ini ya, 2 ya. Yang lebih besar F2. Maka ini masuk dalam klaster ke itu. Ya. Nah, kalau sudah, maka kita bisa mencari F1 untuk X1 sampai X7. Kita juga bisa mencari F2 untuk X1 sampai X7. Nah, kayak gini. Lebih besar F1 masuk klaster 1. Benar berarti ya. Lebih besar F1 masuk klaster 1. Oke, benar. Lebih besar F1 masuk klaster 1. Benar. Lebih besar F1 masuk klaster 1. Benar. Lebih besar F2, lebih besar F2, lebih besar F2 masuk klaster 2 semua. Berarti ini ketepatannya berapa? 100%. Kok bisa Pak 100% ya? Karena ini namanya aja contoh ya. Contohnya itu jadi datanya itu dibikin. Coba kalau Anda plotnya ini 2,9, 6,3 ini di plot ini kan ya. Jadi kalau di plot itu kira-kira mungkin lah ya. Nah, begini. Nah, jadi wajar ya kalau apa namanya ya, ketepatannya itu 100%. Oke ya. Nah, ini sudah. Coba ini kalau di plot coba ya ini di plot jadinya apa ini? Inside plotnya plot apa? Nah, kayak gini tau. Jadi kalau di plot itu garisnya kayak gini. Ya, kalau ini ya, kalau di bisa nggak ini? Nggak bisa ya. Nah, ini kalau dibikin garisnya kayak gini, set, sudah kan dia sempurna kan? Nah, klaster pertama, ini yang klaster kedua. Nah, begini.
Bisa nggak ini? Oh, nggak bisa. Ini garisnya kayak gini. Ya. Nah, ini ada dua klaster yang terpisah secara sempurna. Nah, berdasarkan performance yang 100%, maka kita bisa memprediksi ya atau mengklasifikasikan. Kalau kita punya data 2,81 sama 5,46, ya sudah, Anda tinggal cari aja F1-nya berapa, F2-nya berapa. Ini agak mepet ya, tapi lebih condong ke F2 ya, F2-nya lebih besar. Sehingga data ini bisa diklasifikasikan masuk dalam klaster yang kedua atau masuk dalam kelompok ya, kelas yang kedua. Paham ya Mbak Mas? Ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah paham, terus sekarang bagaimana kalau untuk multi kelas, Pak? Ya, kalau untuk multi kelas bagaimana? Ya, kalau untuk multi kelas ya gampang aja, rumusnya pakai yang tadi juga sama, ya. Rumusnya pakai yang tadi, cuma kelasnya kan ada berapa? Ada lebih dari 2, kan begitu. Terus pi-nya berarti nanti ada pi, ya, pi1, pi2 sampai dengan pk. Ya. Nah, oke. Ini terus kita lihat ya di sini ya. FK ya, ini FK kalikan pk tadi ya. Untuk suatu X, ya udah ini masukkan aja ini seperakar 2pi pangkat N boleh, pangkat D boleh, determinan dari sigma K. Ini kan sigmanya masih diasumsikan sama karena linier ya, ini masih yang linier. X min mu K transpose sigma inverse X minus mu K per 2 pi K. Nah. Oke. Diambil logaritmanya atau diambilnya, oke, ketemu ini matematik biasa ya, tidak perlu saya turunkan. Ini juga diambilnya, ekspektasinya apa, eksponennya hilang, ini len dari BK. Nah, ini ada konstan, ya udah kita drop aja. We drop the constant term. Why we drop? Because ya, this constant term are the same for all classes. Ya, ya sudah. Ini tadi mana ini? Nah, maka kita punya apa? Kita punya ini determinan ya, fungsi determinan delta K untuk suatu X. Ya, nih. Jadi ini setengah len dari sigma K dikurangi ya, inilah kayak gini ya. Ini kan cuma diambil dari ini matematika di atas ini. Nah, untuk linier ya, ini asumsinya semua sama. Ya. Maka yang terjadi apa? Nah, kita punya delta K, ini adalah ini, oke, sama dengan ini. Ya, nggak perlu saya jelaskan ya, karena ini juga sama prosesnya kayak tadi, sudah saya jelaskan.
Terus apa di sini kan ada, ini kan tadi setelah dibongkar kan ada konstan-konstan ya. Ini jelas bongkar ya, ini sama ini hilang ya. Ini selesai. Ini juga dibongkar ya. Oke, terus ya sudah. Mu K transpose sigma inverse X, kita punya matrik, kita punya fungsi determinan ini sama dengan ini. Ditambah ln K. Sama ya, hampir sama dengan tadi. Terus dari sini berarti ini delta K. Ya, ini kan sama aja kayak Anda punya F. Berarti kalau untuk suatu X, Anda punya delta 1, X1, X1, delta 2, X2. Ya kan, gitu kan? Ya, delta 3. Misalkan ada 3 kelas tuh. Ya, X3. Nah, ini ini sebenarnya bukan, kalau di yang 3 tadi itu F ya. Oke lah, ini F, 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 ini F. Nah, ya sudah dari sini yang diambil untuk suatu K, suatu X, X-nya X1, sorry, X1. Nah, X1 ini masuk ke dalam klaster yang mana? Klaster 1, 2, 3, atau 4. Ya, dilihat yang nilai F-nya atau deltanya ini maksimum. Paham ya? Nah, gampang aja. Jadi nanti kalau saya bikin soal, misalkan aja saya punya ada berapa ini? 9 lah ya. 9 ya, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, misalkan aja ya. Nah, ini. Ya udah, berarti nanti datanya kan bisa cuma X1, X2. Nggak masalah. Datanya juga bisa X1, X2, X3. Bisa X1, X2, X3, X4. Makin kompleks juga bisa, nggak masalah. Nah, berarti nanti Anda membuat fungsi diskriminannya itu ada 3 juga, F1, F2, F3. Nah, udah dari sini nanti mana fungsi diskriminan yang maksimum, yang paling besar, yaitulah ya yang dirujuk sebagai klasternya, prediksi klasternya ya. Oke, begitu ya. Nah, nah, sedangkan untuk yang kuadratik diskriminan itu, kalau kuadratik diskriminan gimana Pak? Ya, kalau kuadratik diskriminan ini, kalau ini diasumsikan ya, ini sama. Kalau kuadratik diskriminan ya, ininya berbeda. Ya, berarti ya ini tetap pakai X1, ini tetap pakai X2. Mungkin secara komputasi lebih gampang ya daripada dianggap sama, karena kalau dianggap sama itu ada konsekuensi digabung itu juga ada konsekuensi pembobotan, begitu. Paham ya? Nah, kalau sudah paham,
Jadi dengan untuk model kuadratik ini bisa jadi komputasinya lebih mudah. Kenapa? Karena di sini sigmanya itu jadi ya kita tinggal ambil sigmanya saja ya. Nih nggak terlalu apa namanya ribet untuk digabung. Ya sudah, ini aja masukkan ya. Atau kalau berarti kalau begitu di sini kita masih main determinannya, nggak masalah. Ya kalau diambil len-nya kan berarti ini len ini kan ini masuk len ini ya, nggak masalah. Cuma memang kita ada pekerjaan yaitu mencari determinan dari matriks. Tapi kan nggak masalah ya, selama kita punya R, mencari determinan itu kan gampang-gampang. Oke, clear? Ya, kalau sudah clear, Anda saya kasih PR ya, dan kelihatannya PR ini kemungkinan akan keluar dalam ujian ya. Jadi kan ini Anda sudah melihat contoh mencari diskriminan ya dengan asumsi sigmanya sama, yaitu menggunakan linear diskriminan analisis. Nah, maka Anda coba ya cari ya di Google. Tapi ini PR ya, PR itu tidak dikumpulkan. Saya tidak meminta Anda untuk mengumpulkan ya. Tapi soal sejenis akan saya keluarkan dalam ujian. Kalau Anda nggak mengerjakannya sebagai latihan, ya ada kemungkinan Anda ujiannya kerepotan. Cari di Google ya, kasus untuk multi-class ya, multi-class linear discriminant analysis. Ya, yang dimaksud multi-class itu di sini grupnya itu lebih dari 2 ya. Nah, ini dan nanti kemungkinan saya keluarkan dalam soal ya. Tapi tentu saja kalau soal itu terbatas ya, paling terbatas mungkin cuma 9 atau 10 data begitu ya. Jadi nggak terlalu banyak. Nah, makanya Anda coba latihan, terus ya siapkan aja coding R-nya ya. Kalau Anda sudah punya coding R-nya kan enak. Ya, entah 2, 3 kelas atau 4 kelas itu kan tinggal Anda masukkan datanya aja, nanti selesai. Dan ingat di sini untuk multi kelas ya, di mana kelasnya itu lebih dari berapa? 2. Tetap di sini menggunakan F ya. Rumusnya juga sama ya. Terus dicari yang paling maksimal. Nah, yang paling maksimal itulah yang merujuk ke klaster yang bersesuaian. Jadi kalau F1-nya yang maksimal berarti masuk ke klaster 1. Kalau F2-nya yang maksimal berarti masuk ke klaster 2. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian soal NEET akan saya masukkan ke, mungkin saya akan minta Mas Wira memasukkan ke SIMaster ya.
Master, dan Anda mengupload hasilnya juga lewat Master juga. Tapi nanti saya masukkan sendiri juga, saya bisa, biasanya saya masukkan sendiri. Paling saya hanya memberitahu Mas Wira saja sebagai administrasi. Begitu, ada pertanyaan silakan Mas Mbak. Atau sudah cukup jelas? Halo? Sudah cukup jelas? Halo? Sudah Pak, izin bertanya Pak, terkait Ya. soal MIT berarti dari PCA ya Pak sampai materi ini? Saya mengawalinya dari PCA ya, PCA. Terus terakhir linear discriminant analysis ya. Ya, begitu. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Sudah ya? Nah, ini berhubung pertemuan terakhir, biasanya kita 2 jam lah ya. Ini kita cukupkan 1,5 jam aja. Terus berhubung ujiannya ini ujian online ya, saya tidak memberikan sifat ujian tertutup, tidak. Ya. Nah, terus gimana ya? Pokoknya saya tidak memberikan sifat ujian. Nah, kalau begitu ya monggo silahkan Anda, mungkin internet Anda sebagus mungkin pustaka Anda ya, sehingga Anda bisa mencari informasi dengan cepat kalau tidak hafal. Demikian saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Semoga Anda sukses mengerjakan ujian tengah semester.